Halo semuanya, perkenalkan aku Indri. Aku adalah seorang istri yang lagi isi waktu luang dengan membaca buku sambil direkam. Tujuannya untuk pembelajaranku pribadi sekaligus melatih public speakingku. Hari ini aku akan membaca buku yang berjudul Indonesia X-Files karya Dr. Abdul Munim Idris SPF, copyright Dr. Abdul Munim Idris SPF 2013. All right reserved, hak cipta dilindungi undang-undang. Penyunting Ida Wajdi, penyelaras aksara Nurjaman, penata aksara Hedots Dedi, desain sampul @platipo. Diterbitkan oleh penerbit Nora Books, PT Mizan Publika, anggota IKAPI. Cetakan ke-1 Juni 2022. Kalau kita menutupi kebenaran karena merasa takut atau tak enak hati, itu yang justru melanggar etika. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bacaan kita yang berjudul Saat Bedah Mayat Mengungkap Kebenaran. Bedah mayat forensik atau lebih populer dengan otopsi forensik adalah suatu tindakan dalam ilmu kedokteran, yaitu tindakan membedah mayat dari membuka rongga tengkorak, leher, rongga dada, perut, dan rongga panggul untuk kepentingan peradilan. Seringkali pihak keluarga korban, baik korban kecelakaan, pembunuhan, maupun korban yang diduga bunuh diri tidak dapat menerima tindakan bedah mayat tersebut. Bukankah sudah jelas kematiannya? Buat apa dibedah? Yang berarti merusak mayat yang menurut pendapat mereka merupakan hal yang tabu dan dilarang. Alasan lain yang sering pula dikemukakan oleh pihak keluarga untuk menolak bedah mayat adalah kami pasrah. Segala sesuatunya merupakan takdir dan oleh karenanya kami tidak akan menuntut siapapun. Jadi tidak perlu keluarga kami yang tewas secara mengenaskan itu dibedah lagi. Beberapa contoh kasus di bawah ini mungkin dapat menjelaskan mengapa bedah mayat perlu dilakukan, walaupun pada kasus kematian yang tampaknya sudah jelas sekali. Bagaimanapun, setelah dilakukan pembedahan, ceritanya menjadi lain. Pertama, dua orang ibu rumah tangga yang tinggal bersebelahan terlibat dalam pertengkaran yang seru. Mula-mula hanya bersilat lidah, tetapi pada akhirnya saling baku hantam. Perkelahian baru berlangsung sebentar, tetapi salah satunya diam, kemudian meninggal dunia. Kasus ini sangat jelas, dimulai dari pertengkaran yang diikuti dengan perkelahian dan diakhiri dengan kematian. Ibu rumah tangga yang menang dituduh telah melakukan pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian. Pada pemeriksaan tubuh korban, bagian luar pemeriksaan luar didapati luka-luka lecet dan memar pada daerah muka, lengan, serta tubuh bagian atas. Luka-luka tersebut jelas tidak mematikan. Pada bedah mayat ditemukan kelainan pada jantung membesar. Ototnya tipis dan batang nadi atau aorta menggembung dan pecah. Keadaan ini dalam istilah medis adalah pecah aneurisma aorta. Apakah tepat jika si ibu yang memenangi perkelahian tadi dituduh telah membunuh atau menganiaya yang berakibat kematian? Tentu tidak. Sebenarnya, jika si ibu tadi terus saja meladeni pertengkaran untuk jangka waktu yang lebih lama, lawannya akan meninggal dunia tanpa harus disentuh. Kedua, seorang wanita terlibat percintaan dengan seorang pria yang telah berumah tangga dan hal ini diketahui oleh istri dari pria tersebut. Suatu saat, wanita tadi bertandang ke rumah si pria, dan pada kesempatan tersebut ia diberi minuman Coca-Cola, juga terjadi sedikit pertengkaran. Tidak lama kemudian, wanita tadi mengeluh pusing dan meninggal di rumah tersebut. Kasusnya jelas, adanya skandal dan meninggal setelah minum Coca-Cola. Tentunya dalam minuman tadi dibubuhi racun. Pihak penyidik yang tanggap langsung memerintahkan bedah mayat dan botol yang masih berisi minuman tadi dikirim untuk dilakukan analisis apakah mengandung racun atau tidak. Hasil pembedahan mayat menunjukkan bahwa si wanita tadi menderita kelainan pembuluh darah otak atau aneurisma yang mendadak pecah. Analisis terhadap minuman tidak dapat membuktikan bahwa minuman tersebut mengandung racun. Ketiga, seorang perempuan yang belum bersuami terlibat hubungan intim dengan seorang pria pada suatu saat setelah hubungan bebas tadi berlangsung. Perempuan tersebut merasa tidak enak badan, tubuh terasa lemah, mau tidur terus, dan setiap pagi selalu mual dan muntah. Keluhannya ini disampaikan kepada pria yang menjadi kekasihnya itu, yang kemudian mencarikan obat untuk mengatasi keluhan tadi. Obat yang diberikan berupa cairan dalam botol yang katanya harus dihabiskan dalam waktu 3 hari. Beberapa saat setelah meminum obat tadi, timbul kejang-kejang,
mulut mulut berbusa kemudian meninggal dunia. Dengan sementara si korban meninggal karena penyakitnya atau karena tidak tahan akan obat yang diberikan. Pada bedah mayat, ternyata korban dalam keadaan hamil muda. Adapun cairan yang diminum, yang pada mulanya dikira obat, ternyata racun yang sangat berbahaya. Dengan demikian, motifnya menjadi jelas. Si pria tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan yang terjadi dan memberikan racun, agar perempuan tadi tewas, dan dengan demikian ia dapat bebas kembali tanpa mendapat gangguan dari perempuan malang tadi. Subjudul, apa yang dilakukan pada bedah mayat forensik? Seperti yang telah disinggung pada awal tulisan ini, hal yang dilakukan pada bedah mayat forensik adalah sebagai berikut. Setelah dilakukan pemeriksaan tubuh sebelah luar dengan teliti, rongga tengkorak, leher, rongga dada, rongga perut, dan rongga panggul dibuka dan dikeluarkan isinya untuk diperiksa apakah terdapat kelainan yang dapat menjelaskan mengapa korban sampai tewas. Pada beberapa kasus, selain pemeriksaan secara mata telanjang atau pemeriksaan makroskopis, dibutuhkan pemeriksaan di bawah mikroskop. Untuk itu, perlu diambil jaringan dari setiap organ tubuh sebesar 1 cm x 1 cm x 0,5 cm untuk diproses dan baru dilihat di bawah mikroskop. Dalam kasus yang diduga keracunan, selain tindakan pembedahan mayat, masih dibutuhkan pengambilan alat-alat dalam tubuh untuk pemeriksaan penentuan ada tidaknya racun, seperti pemeriksaan toksikologis, misalnya darah, cairan empedu, urin, isi lambung, dan hati. Untuk kasus yang lebih khusus, kadang-kadang diperlukan rambut korban, kuku, jaringan kulit, tempat suntikan, lemak tubuh, dan sebagainya, tergantung kasus. Setelah pemeriksaan selesai, semua organ atau alat-alat dalam yang telah dikeluarkan dan diperiksa tersebut dikembalikan lagi ke tempatnya semula dan akhirnya dijahit kembali. Karena dalam tindakan bedah mayat tadi, usus juga diperiksa sehingga yang ada di dalamnya keluar, maka inilah yang memberi kesan mengapa korban setelah dijahit perutnya tampak mengecil, seakan-akan ada bagian dalam tubuhnya yang diambil dan tidak dikembalikan lagi. Subjudul, apa tujuan bedah mayat forensik? Seperti telah diutarakan sebelumnya, bedah mayat forensik semata-mata dilakukan untuk kepentingan peradilan, bukan untuk masalah lain, misalnya untuk kepentingan asuransi. Kejelasan yang dapat diungkapkan dari bedah mayat forensik adalah: A. Siapa jati diri korban yang sebenarnya? B. Kapan korban diperkirakan tewas? C. Apa yang menjadi sebab kematiannya dan senjata apa yang menyebabkan kematian? Dan D. Bagaimana cara kematian korban yang sebenarnya? Apakah pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan, atau mati karena penyakit? Keempat kejelasan tadi sangat dibutuhkan dalam proses peradilan, dari tahap penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, penuntutan, sampai ke persidangan yang dipimpin oleh hakim. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa dasar hukum yang membenarkan bedah mayat forensik? Karena untuk kepentingan peradilan sudah barang tentu bedah mayat forensik mempunyai landasan hukum kuat, yakni pasal 133 KUHAP. Pertama, dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban, baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran, kehakiman, atau dokter, dan atau ahli lainnya. Kedua, permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Ketiga, mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran, kehakiman, atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat. Dilakukan dengan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat. Dari pasal 133 KUHAP tersebut jelas bahwa bedah mayat forensik atau bedah mayat untuk kepentingan peradilan merupakan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Bedah mayat forensik bukan kehendak dokter. Dokter di sini hanya pelaksana sebagai ahli yang diminta oleh undang-undang. Dalam masalah bedah mayat forensik ini, kita khususnya masyarakat yang beragama Islam sudah maju
Pemikirannya dan pandangannya terhadap masalah boleh tidaknya dilakukan bedah mayat. Ini tercermin dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara Kementerian Kesehatan RI pada tahun 1955. Adapun fatwa yang dimaksud adalah fatwa nomor 4/1955 yang bunyinya antara lain, dengan mengharapkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bedah mayat itu mubah atau boleh hukumnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan dokter, dan penegakan keadilan di antara umat manusia. Kedua, membatasi kemubahan ini sekadar darurat saja menurut kadar yang tidak harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Fatwa tersebut dikeluarkan di Jakarta pada 26 Muharram 1375 atau 13 September 1955 dan ditandatangani oleh Dr. M.Ed. Ahmad Ramali sebagai ketua dan Dr. Haji Ali Akbar sebagai sekretaris. Bagaimana jika pihak keluarga melarang atau menghalangi pemeriksaan bedah mayat forensik, atau jika pihak dokter enggan melaksanakan perintah undang-undang tersebut? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dalam hal ini pasal 222 berbunyi sebagai berikut. Barang siapa mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Jelas, KUHP tersebut memuat ancaman hukuman bagi siapa saja yang mencegah atau menghalang-halangi pemeriksaan mayat forensik. Sebagai umat Islam, kita harus berpendapat bahwa pemeriksaan mayat atau bedah mayat forensik bukan hal yang mengada-ngada. Bedah mayat forensik diperlukan guna membantu tegaknya keadilan dan kebenaran di antara umat manusia. Bukankah Islam merupakan agama keadilan? Subjudul selanjutnya adalah saat penggalian mayat mengungkap fakta. Pernah dulu di daerah Jakarta Timur terjadi peristiwa yang cukup tragis. Seorang ayah yang sedang dalam keadaan stres melempar anaknya yang baru berumur 2 tahun ke dalam sungai sehingga anak itu tewas. Mayat anak tersebut dibawa ke RS Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan pemeriksaan bedah mayat atau otopsi. Akan tetapi, karena suatu hal, mayat tersebut dibawa pulang secara paksa dan segera dikuburkan sebelum pemeriksaan dilakukan. 3 hari kemudian, di bawah penjagaan polisi, dilakukan penggalian mayat atau ekshumasi penggalian kuburan dan dilakukan pembedahan mayat di tempat yang sama. Selang 1 hari setelah kejadian tadi, dilakukan pula ekshumasi yang dilanjutkan dengan bedah mayat atas seorang laki-laki yang telah 2 bulan dikuburkan di daerah Pondok Aren, Ciledug, Tangerang. Penggalian mayat pada laki-laki tersebut terpaksa dilakukan karena kematiannya yang semula diduga sebagai kasus kecelakaan lalu lintas, tabrak lari, kemudian timbul kecurigaan sebagai kasus pembunuhan. Jika pada kasus yang pertama penggalian mayat dilakukan pada waktu yang tidak lama setelah penguburan sehingga kelainannya masih tampak jelas, pada kasus kedua kekerasan pada korban sangat kuat sehingga hancurnya tengkorak tampak jelas walaupun korban sudah 2 bulan dikubur. Jika kekerasannya hanya terbatas pada jaringan lunak seperti otot atau alat-alat dalam tubuh, kemungkinan besar kelainannya tidak dapat ditemukan karena sudah hancur membusuk. Memang keberhasilan untuk menemukan kelainan pada korban yang telah dikubur sebelum pemeriksaan forensik dilakukan, antara lain tergantung dari lamanya korban dikubur serta bagian mana dari tubuh korban yang mengalami kekerasan. Subjudul Kasus Sariwan. Sariwan, seorang penjual rokok yang kiosnya berada di Jalan Pembina 1, sebelah kanan Pasar Pramuka, Jakarta Timur, tewas tertembak sewaktu terjadi kerusuhan 27 Juli 1996. Sariwan bukan pendukung Suryadi atau Megawati yang terpaksa harus kehilangan nyawa pada kerusuhan tersebut. Menurut temuan Komnas HAM, korban diyakini tewas tertembak. Mayat korban telah dikuburkan tanpa diperiksa oleh dokter forensik lebih dulu. Dengan demikian, untuk memperoleh kejelasan dan kepastian, penggalian mayat tidak dapat dihindari. Diharapkan dari pemeriksaan mayat nantinya akan dapat ditemukan anak peluru penyebab kematian korban karena menurut keterangan dokter yang sempat merawat korban tidak ditemukan luka tembak keluar. Dari anak peluru yang ditemukan, selain dapat diketahui diameter anak peluru, yang berarti dapat diketahui pula kaliber senjata api apa yang digunakan untuk menembak korban, maka dari guratan atau alur yang terdapat pada anak peluru. Apakah alurnya ke arah kiri, tipe Colt, atau alur ke kanan, tipe SNW?
akan dapat ditelusuri siapa pemilik senjata api yang menewaskan korban. Dengan demikian, ekshumasi atau penggalian mayat dalam kasus kematian Sariwan menjadi sangat penting agar duduk persoalannya menjadi jelas. Sebelum penggalian mayat dilakukan, persiapan perlu dilakukan yang meliputi penyidik menghubungi dokter, petugas pemakaman, dinas pemakaman, dan pihak keluarga atau ahli waris korban. Sediakan sarana yang diperlukan seperti tenda, meja, pemeriksaan darurat, air, serta pengamanan. Setelah persiapan lengkap, penggalian mayat dilakukan sebaiknya pada pagi hari. Pelaksanaan penggalian mayat dihadiri oleh dokter, penyidik, pemuka masyarakat setempat, pihak keamanan, petugas pemakaman, dan penggali kuburan. Penggalian mayat sebaiknya membelakangi arah angin. Pastikan bahwa kuburan tersebut yang memang harus digali. Kehadiran pihak keluarga atau ahli waris atau saksi yang mengetahui dan menyaksikan penguburan diperlukan. Contoh tanah perlu diambil khususnya jika ada dugaan keracunan, yaitu berasal dari permukaan dan keempat sisi mayat dalam jarak sekitar 30 cm dari tubuh mayat. Sebelum diangkat, sebaiknya dibuat foto peti dan foto mayatnya sendiri. Pemeriksaan bedah mayat sebaiknya dilakukan di tempat pemakaman tersebut. Setelah selesai, mayat dapat segera dikuburkan kembali ke tempat semula. Sekali lagi, perlu diingat bahwa hasil pemeriksaan forensik atas korban yang telah dikubur tergantung dari berapa lama korban telah dikuburkan dan bagian mana dari tubuh korban yang mengalami kerusakan. Kita lanjut ke subjudul selanjutnya, yaitu kasus surat keterangan dokter. Dilihat dari bentuk fisiknya, surat keterangan dokter hanyalah secari kertas yang tidak berarti apa-apa. Tetapi karena pada kertas tadi tercetak nama dokter, keterangan yang dibuatnya, serta tanda tangan dokter, dampaknya dapat di luar dugaan. Sekitar tahun 80-an, saya pernah diminta Adnan Buyung Nasution untuk membantu penyelesaian perkara yang dibelanya di PN Jakarta Pusat. Bang Buyung mewakili kepentingan sebuah perusahaan asuransi dan lawannya adalah seorang ibu rumah tangga yang suaminya telah meninggal dunia. Almarhum diasuransikan untuk kematian karena kecelakaan. Permasalahan timbul karena pihak asuransi tak mau menerima surat keterangan dokter. Dalam surat keterangan itu, si dokter menulis bahwa kematian pasiennya karena terpeleset dan jatuh. Padahal, surat keterangan dokter yang pertama dibuatnya menyebutkan bahwa kematian suami ibu itu karena sakit. Perubahan tersebut terjadi setelah istri almarhum menerangkan bahwa suaminya memiliki asuransi. Di hadapan hakim, saya menjelaskan bahwa keterangan yang dibuat dokter tersebut di luar kelaziman. Dokter dalam hal itu bukanlah saksi mata, sehingga tak mungkin ia dapat menentukan bahwa kematian seseorang itu karena kecelakaan terpeleset atau jatuh. Kasus kedua menyangkut kasus dokter dari rumah tahanan atau rutan Salemba yang membuat surat keterangan sakit selama 1 hari untuk kepentingan salah seorang penghuni rutan. Surat sakit tersebut digunakan untuk tidak menghadiri persidangan dan karena kasusnya termasuk besar, surat keterangan sakit itu menjadi sorotan. Walaupun pada waktu itu belum ada ketentuan yang jelas perihal tugas, wewenang, dan tanggung jawab dokter rumah tahanan, dokter yang membuat surat keterangan sakit tadi diperiksa di Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia atau MKEK strip IDI. Kapasitas saya pada waktu itu sebagai Ketua Badan Pembelaan Anggota atau BPAI di Jakarta Raya. Dalam pemeriksaan tingkat pertama, yaitu tingkat wilayah Jakarta Raya, diputuskan bahwa dokter itu telah melanggar etik. Atas putusan tadi diajukan banding dan pada tingkat berikutnya, yaitu tingkat pusat, tetap diputuskan telah terjadi pelanggaran etik, tetapi lebih ringan. Pada kasus pertama, saya ingin membuktikan contoh dampak dari surat keterangan dokter yang tidak dibuat secara hati-hati di luar kewenangan. Pada kasus kedua, yang ingin saya utarakan adalah perlunya minta pendapat dari organisasi profesi. Dalam hal ini MKEK strip ID untuk dapat menentukan apakah dokter telah melakukan kesalahan atau kelalaian. Pasal 53 ayat 6 Undang-Undang Kesehatan Nomor 73/1992 menyatakan bahwa tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
Ayat 2 pasal itu menyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya menghormati hak pasien. Pasal 54 ayat 1 menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenai tindakan disiplin. Ayat 2 pasal tersebut menyatakan bahwa penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan. Bagaimana dengan kasus dokter dari LP Cipinang sehubungan dengan lolosnya narapidana kaliber kakap Edi Tansil? Seperti diberitakan, dalam waktu 1,5 tahun, Edi Tansil dapat keluar dari LP Cipinang sebanyak 4 kali dan yang kelima kalinya ia kabur. Seperti diberitakan juga, keluarnya napi tersebut dikaitkan dengan surat keterangan dokter agar yang bersangkutan yang katanya menderita penyakit jantung itu dapat diperiksa di RS Jantung Harapan Kita. Sampai sejauh mana kebenaran surat keterangan dokter tersebut, baik dalam mendiagnosis penyakit maupun alasan untuk merujuk ke rumah sakit di luar LP Cipinang. Semuanya memerlukan pemeriksaan yang profesional. Bila dokter tersebut adalah anggota ID, dalam hal ini ID Jakarta Raya, ID haruslah memeriksa si dokter tadi. Pemeriksaan akan dilakukan MKEK Strip ID Jakarta Raya dan dokter harus didampingi Majelis Pembelaan dan Pembinaan Anggota atau MPPA ID, badan baru sebagai pengganti BPA Strip ID. Dokter sebagai anggota profesi akan diperiksa ID. Dokter sebagai tenaga kesehatan akan diperiksa Departemen Kesehatan. Dan dokter sebagai anggota masyarakat akan diperiksa kepolisian. Bagaimana dengan eksistensi Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan atau MDTK? Selanjutnya, subjudul Saat Cairan Sperma Bicara. Mayat seorang gadis cilik ditemukan tergeletak di halaman sebuah pabrik. Kedua bola matanya sudah menonjol, perut mengembung, sebagian kulit arinya mengelupas, dan tampak banyak gelembung-gelembung udara. Walaupun keadaan mayat telah membusuk, masih dapat dilihat adanya beberapa luka tusuk pada daerah leher dan perutnya. Sebab kematian korban segera dapat diketahui setelah dokter membedah mayatnya. Rupanya, tusukan benda tajam pada daerah leherlah yang menyebabkan kematian gadis cilik tersebut. Sekarang timbul persoalan yang harus segera diselesaikan. Apakah korban sebelum dibunuh diperkosa dulu? Seorang pemuda terpaksa berurusan dengan polisi karena dituduh telah memerkosa seorang nyonya muda pengantin baru yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Kejahatan tersebut terjadi pada pukul 8.00, yaitu setelah suami korban pergi mencari nafkah. Dalam persidangan, ia menyangkal dan pembelanya menyatakan bahwa air mani yang ditemukan dalam liang vagina nyonya itu berasal dari air mani suaminya sendiri. Sebagai dalih, ia menyatakan dan dapat membuktikan bahwa pasangan pengantin itu baru pukul 10 memang telah mengadakan persetubuhan. Apakah pembelaan si pemuda itu dapat diterima? Peristiwa yang hampir sama juga menimpa pasangan remaja yang sedang asik berpacaran di bawah semak-semak di tepi pantai. Dua orang pemuda yang terangsang melihat tontonan gratis tersebut kemudian mengancam si pria. Kemudian seorang di antaranya memerkosa wanitanya. Dalam persidangan kembali terjadi masalah karena si tertuduh menyangkal bahwa ia telah menyetubuhi wanita tersebut. Ia mengaku hanya menonton. Pacar si wanita itu sendiri yang telah menyetubuhi korban. Air mani yang terdapat dalam liang vagina sebagaimana tercantum dalam visum et repertum dokter adalah air mani pacar wanita itu sendiri. Bagaimana penyelesaian kasus ini? Ketiga kasus di atas adalah contoh-contoh kasus yang sering dijumpai. Jika pihak yang berwenang, dalam hal ini dokter, tidak bisa memberikan keterangan yang benar, si pelaku kejahatan tentu akan bersenang hati karena kejahatannya tidak dapat dibuktikan. Untuk kasus yang pertama, pemeriksaan cairan vaginal di si gadis dapat membantu penyelesaian kasus karena dengan pemeriksaan tersebut, yaitu memeriksa ada tidaknya sel mani atau spermatozoa, kita dapat mengetahui apakah telah terjadi persetubuhan atau tidak. Dengan ditemukannya sel mani, ditambah dengan tanda-tanda kekerasan lain, kemungkinan telah terjadi pemerkosaan pada si gadis sangat besar. Sebagaimana diketahui bahwa spermatozoa masih mungkin ditemukan hingga 6 hari pasca persetubuhan.
Pembelaan si pemuda pada contoh kasus kedua tentu dapat ditolak jika hakim atau jaksa menangani kasus tersebut mengetahui bahwa mobilitas atau pergerakan spermatozoa paling lama adalah 4 jam setelah persetubuhan. Dengan perkataan lain, spermatozoa yang ditemukan dalam liang vagina nyonya tersebut benar-benar dari si pemuda, bukan berasal dari suaminya. Oleh karena spermatozoa yang berasal dari suaminya sudah tidak dapat bergerak lagi. Pada kasus yang ketiga, adanya spermatozoa yang masih bergerak tentu tidak dapat membantu penyelesaian persoalan. Dalam hal ini, dokter masih dapat mengatasinya, yaitu dengan melakukan pemeriksaan golongan darah dari air mani yang terdapat di dalam cairan vagina. Oleh karena sebagaimana diketahui bahwa pada orang-orang yang tergolong sekretor, golongan darahnya dapat juga diketahui dari air maninya. Dari ketiga contoh kasus di atas, jelas betapa pentingnya pemeriksaan air mani pada setiap kasus pemerkosaan atau pada kasus-kasus persetubuhan yang melanggar hukum lainnya. Pemeriksaan air mani merupakan pemeriksaan yang mutlak, harus dilakukan dalam menghadapi kasus-kasus seperti di atas. Beberapa pemeriksaan sederhana berikut perlu diketahui dan dilakukan, yaitu 1. Pemeriksaan pada pakaian korban. Pada pakaian korban yang dikenakan sewaktu terjadinya kejahatan sering ditemukan bercak yang mungkin merupakan bercak air mani, dan hal tersebut dapat diketahui dengan cara A. Visual pada pakaian yang warnanya bahan muda. Bercak air mani akan tampak sebagai bercak berwarna abu-abu atau agak kekuningan. Sedangkan pada bahan yang warnanya lebih gelap, bercak air mani akan berwarna putih mengkilap. Bercak air mani biasanya tidak teratur dan intensitas warnanya lebih tegas pada bagian tepi dari bercak. B. Mencium baunya. Pada bercak yang masih baru atau masih basah, bercak air mani dapat dikenali dari baunya yang khas. C. Bercak air mani yang telah mengering, jika kita raba dengan kedua ujung jari, akan memberi kesan seperti kita meraba bercak kanji yang telah mengering. D. Sinar ultraviolet. Pada bercak air mani yang terdapat di pakaian korban, jika disinari dengan sinar ultraviolet, dapat memberikan fluoresensi putih. Pemeriksaan dengan sinar ultraviolet ini dengan demikian dapat melokalisasi adanya bercak air mani pada pakaian atau spray di tempat kejadian. E. Mencari spermatozoa. Air mani yang keluar atau ejakulasi pada setiap persetubuhan sekitar 2-5 ml dan jumlah spermatozoanya sekitar 60 juta per mililiter. Dengan demikian kita mungkin dapat menemukan spermatozoa pada bercak-bercak yang terdapat di pakaian korban. Dengan suatu pewarna khusus, yaitu pewarnaan beci, kita dapat menemukan adanya spermatozoa pada bercak pakaian secara mikroskopis. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang terpenting, karena dengan ditemukannya spermatozoa ini berarti bahwa bercak yang diperiksa benar-benar bercak air mani. F. Menentukan adanya enzim asam fosfatase. Pemeriksaan ini lebih sulit tetapi sangat berguna jika si pelaku kejahatan mempunyai kelainan. Misalnya, jika jumlah sel maninya sangat sedikit, atau oligospermia, sel mani sama sekali tidak ada, atau mungkin aspermia atau ia telah divasektomi. Seperti diketahui bahwa dalam air mani seseorang, selain mengandung sel mani, juga mengandung zat-zat lain, diantaranya enzim asam fosfatase. Hal ini dapat diketahui karena enzim tersebut mempunyai kemampuan mengubah warna suatu indikator tertentu. Lalu yang terakhir, D. Pemeriksaan golongan darah. Pada orang-orang yang tergolong sekretor, golongan darah orang tersebut dapat ditentukan dari cairan tubuh, seperti air mani atau air liurnya. Dengan pemeriksaan ini, golongan darah si pelaku kejahatan dapat diketahui. Oke, sekian dulu dari aku ya. Nanti kita masih lanjut ke bagian 2 penjelasannya. Tapi karena sudah kurang lebih hampir 30 menit, jadi kita sudahi dulu. Terima kasih yang masih mau mendengarkan. Maaf saya baru lanjut lagi. Salam sehat selalu, semangat selalu, dan tetap waras. Bye.